Malam itu, angin bertiup dingin di desa Ala Sukma. Bulan menggantung pucat di langit, sinarnya samar-samar menembus pekatnya kabut yang merayap di tanah. Joko, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu, ditunjuk untuk ikut ronda malam bersama Pak Karta, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun menjadi penjaga malam. "Kamu harus hati-hati, nak," suara Pak Karta bergetar, matanya menatap Joko tajam. "Jangan pernah menyimpang dari jalur ronda, dan apapun yang terjadi, kalau dengar suara perempuan menangis, jangan menoleh." Joko hanya tertawa kecil. "Ah, Pak Karta, saya bukan anak kecil yang gampang ditakut-takuti." Pak Karta tidak menjawab. Ia hanya melangkah perlahan, membawa obor yang nyalanya bergetar diterpa angin malam. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di pinggiran desa, melewati rumah-rumah tua yang seakan berbisik dalam gelap. Samar-samar terdengar suara burung hantu bersahutan, lalu hening. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan menggema di udara. Joko menghentikan langkahnya, bulu kuduknya meremang. Pak Karta meraih tangannya erat. Jangan menoleh Joko," bisik Pak Karta dengan suara gemetar. Tapi rasa penasaran Joko lebih besar dari ketakutannya. Perlahan, ia memutar kepala ke arah suara itu. Dan di sana, di tengah kabut tebal, berdiri seorang perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajahnya. Bahunya terguncang, tubuhnya gemetar dalam isakan. "Mas, tolong saya tersesat." Suara itu lirih, menyayat hati. Joko menelan ludah. "Mbak, kenapa bisa di sini malam-malam?" tanyanya ragu. Pak Karta mengguncang bahu Joko. "Jangan bicara dengannya, ayo pergi sekarang." Tapi terlambat. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan apa yang Joko lihat membuat darahnya membeku. Mata itu kosong. Kulit wajahnya mengelupas, menyisakan daging merah yang basah. Mulutnya sobek lebar dari telinga ke telinga, menyeringai dengan gigi hitam menguning. "Kamu melihatku." Seketika angin berhembus kencang, lampu obor Pak Karta padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan mutlak. Joko merasakan sesuatu merayap di kakinya, tangan-tangan dingin mencengkeram pergelangannya. Pak Karta berteriak, "Lari Joko, lari sekarang." Tapi tubuh Joko terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke tanah. Samar-samar ia melihat wajah perempuan itu semakin mendekat. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar, dan lebih lebar lagi, siap menelannya bulat-bulat, lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan Pak Karta tergeletak di jalan setapak, gemetar dan tak bisa berbicara. Dan Joko, yang tersisa hanyalah sandal dan senter miliknya, tepat di tepi hutan Ala Sukma. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani ronda di desa itu. Karena mereka tahu, seseorang atau sesuatu masih mengintai dalam gelap. Pagi itu, kabut masih tebal di desa Ala Sukma. Warga berkumpul di balai desa setelah mendengar kabar mengerikan. Pak Karta ditemukan duduk bersandar di pagar bambu dengan tatapan kosong. Bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. Di dekatnya, hanya ada sepasang sandal dan senter milik Joko, tanpa jejak pemuda itu. Pak Lurah, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam, mencoba menenangkan warga. "Kita harus mencari Joko. Tidak boleh ada yang hilang begitu saja di desa ini." Namun, orang-orang hanya saling pandang. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka tahu hutan Ala Sukma bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Tiba-tiba seorang pria tua dengan janggut putih berdiri. Namanya Mbah Wiryo, sesepuh desa. Suaranya parau saat berkata, "Kalau Joko dipanggil oleh dia, kita tidak bisa sembarangan mencarinya." Pak Lurah mengerutkan dahi. "Maksud Mbah?" Mbah Wiryo menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara pelan,
Dulu, sebelum desa ini berdiri, ada seorang perempuan yang dibunuh secara keji di hutan itu. Katanya, dia seorang penari dari desa seberang yang difitnah telah mencuri. Warga marah menangkapnya, lalu membuangnya ke dalam hutan. Tapi dia tidak mati begitu saja. Sebelum ajal menjemput, dia bersumpah akan membalas dendam. Suasana mendadak senyap. Mbah Wiryo melanjutkan, setiap kali ada orang yang melanggar batas hutan, dia akan muncul dan menjemput mereka. Pak Lurah mengepalkan tangannya. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak bisa membiarkan Joko hilang begitu saja. Mbah Wiryo terdiam sejenak, lalu menatap mereka semua dengan mata berkabut. Ada satu cara, tapi tidak ada yang boleh gentar. Malam itu, 6 orang pria berkumpul di tepi hutan Alas Sukma. Mereka membawa obor dan sesajen berupa bunga kenanga, telur ayam hitam, dan dupa. Mbah Wiryo berdiri di tengah, matanya terpejam. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya lirih seperti angin yang berbisik di antara pepohonan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan. Pelan, tapi semakin mendekat. Suara tangisan itu kembali terdengar. Seorang pria di antara mereka, Tarjo, gemetar hebat. Ia menoleh ke kanan, lalu matanya membelalak. Di balik pepohonan, sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya compang-camping seperti kain yang membusuk. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, mulutnya menganga lebar. Mbah Wiryo membuka mata dan berteriak, jangan ada yang menatapnya. Tapi terlambat. Tarjo menjerit histeris, tubuhnya menegang sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan mata melotot. Sementara itu, dari dalam kegelapan terdengar suara sesuatu yang merayap. Pak Lurah memegang obornya erat. Joko, kalau kau masih hidup, jawab kami. Suasana jadi hening. Lalu, sebuah suara pelan muncul dari kegelapan. Tolong aku. Mbah Wiryo menoleh cepat. Dia masih di sana. Kita harus menariknya kembali sebelum dia mengambilnya sepenuhnya. Mereka mulai membaca doa-doa dengan suara lantang. Angin bertiup semakin kencang, daun-daun berjatuhan, dan suara tangisan itu berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Dan tiba-tiba, sesuatu terlempar keluar dari dalam hutan. Joko, tubuhnya kotor, wajahnya penuh luka, dan matanya kosong. Dia menggigil, tubuhnya bergetar hebat. Pak Lurah segera meraihnya, mengguncang baunya. Joko, kamu dengar saya? Joko membuka mulutnya pelan, lalu berbisik, dia masih di sana. Mbah Wiryo segera membakar dupa terakhir, lalu melemparnya ke dalam hutan. Api kecil berkobar dan tiba-tiba hening. Suara angin lenyap, tangisan itu menghilang, dan hutan kembali sunyi. Mbah Wiryo menarik napas dalam. Kita harus pergi sekarang, sebelum dia kembali. Mereka membawa Joko pulang, sementara Tarjo tak pernah bisa bicara lagi sejak malam itu. Keesokan harinya warga desa sepakat tak ada lagi yang akan ronda malam di desa Alas Sukma, karena mereka tahu sesuatu masih menunggu dalam gelap. Joko masih terbaring di rumahnya. Sejak malam itu ia tak pernah berbicara lagi. Matanya kosong, tubuhnya menggigil setiap kali malam menjelang. Pak Lurah dan warga sudah berusaha mengobatinya dengan berbagai cara dukun, ustadz, bahkan dokter dari kota, tapi tak ada yang berhasil. Setiap malam, Joko akan bangun tiba-tiba, berdiri di depan jendela, menatap ke arah hutan. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Lalu, pada malam ke-7 setelah insiden di Alas Sukma, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tengah malam, Pak Lurah yang sedang berjaga di rumah Joko mendengar suara gemerisik dari kamar pemuda itu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Joko tidak ada di ranjangnya.
Jendela kamar terbuka lebar, tirai berkibar tertiup angin. Di luar, di bawah sinar bulan, Joko berdiri di tengah pekarangan menghadap ke hutan. Tubuhnya kaku, kakinya telanjang berdiri di atas tanah yang basah. Pak Lurah merasakan bulu kuduknya meremang. Pelan, ia melangkah mendekati Joko. "Joko, nak, kamu ngapain di sini?" Joko tak menjawab, tapi bahunya naik turun, seperti seseorang yang sedang menangis tanpa suara. Lalu tiba-tiba, suara tangisan perempuan itu terdengar lagi. Pak Lurah menahan napas. Pelan, tangan Joko terangkat, menunjuk ke arah hutan. Pak Lurah mengikuti arah jarinya, dan matanya membelalak. Di sana, di antara pepohonan, sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang, hitam, basah seperti baru saja keluar dari dalam tanah. Bajunya putih kusam, sobek di beberapa bagian, dan wajahnya kosong. Tak ada mata, tak ada hidung, hanya sebuah rongga hitam yang dalam menganga, menghisap cahaya di sekitarnya. "Dia memanggilku," bisik Joko dengan suara yang bukan miliknya. Pak Lurah tersentak. "Joko, sadar, nak." Ia segera menarik tubuh Joko. Tapi pemuda itu terasa begitu dingin, seperti menyentuh batu nisan yang basah oleh embun. Lalu, perempuan itu mulai melangkah keluar dari hutan. Langkahnya lambat. Tidak terdengar suara, seolah kakinya tak menyentuh tanah. Pak Lurah panik, ia berteriak memanggil warga. Tapi saat ia kembali menoleh ke arah perempuan itu, dia sudah tepat di depan wajahnya. Dan sebelum Pak Lurah bisa bereaksi, sosok itu membuka mulutnya lebar, sangat lebar, lebih lebar dari ukuran manusia. Dari dalam mulutnya yang hitam pekat, keluar suara tawa yang memekakkan telinga. Esok paginya, warga menemukan Pak Lurah terduduk di tanah, wajahnya pucat seperti mayat. Ia tak bisa bicara, matanya kosong, persis seperti Joko. Dan Joko hilang, tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda ia pergi kemana. Hanya jendela kamar yang terbuka, dan di bawahnya, bekas jejak kaki basah mengarah ke hutan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang menyebut nama Joko. Tak ada yang berani mendekati Ala Sukma, karena mereka tahu sesuatu telah kembali. Seminggu setelah hilangnya Joko, warga desa hidup dalam ketakutan. Setiap malam mereka mengunci pintu rapat-rapat. Tak ada yang berani keluar setelah matahari terbenam. Pak Lurah masih terduduk diam di rumahnya, tatapan kosong. Mulutnya tak lagi bisa berbicara, hanya terbuka sedikit, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Beberapa warga mencoba bertanya, tapi setiap kali ada yang menyentuh bahunya, tubuhnya hanya bergetar. Dan dari bibirnya yang kaku, keluar suara pelan, tangisan perempuan itu. Suatu malam, Mbah Wiryo memanggil beberapa warga ke rumahnya. Mereka duduk melingkar dengan wajah tegang. "Kita tidak bisa diam saja," suara Mbah Wiryo lirih. "Joko mungkin masih bisa kita selamatkan." Warga saling pandang. Seorang pemuda bernama Rudi, anak Pak Lurah, menggenggam erat tangannya. "Kalau ada cara, saya ikut, Mbah. Saya tidak mau ayah saya jadi seperti ini. Dan saya tidak mau Joko hilang begitu saja." Mbah Wiryo mengangguk. "Kita harus pergi ke hutan Ala Sukma, tapi tidak boleh datang dengan tangan kosong." Ia lalu membuka sebuah peti tua, dan di dalamnya ada seutas tali anyaman bambu, sebuah cermin kecil, dan kendi berisi air yang berbau menyengat. "Ini penawar, tapi hanya bisa dipakai sekali. Kita harus berhati-hati." Dan malam itu mereka berangkat. Tengah malam, hutan Ala Sukma. Mereka berjalan perlahan membawa obor. Kabut tebal menyelimuti pohon-pohon tua.
Rudi menggenggam cermin kecil di tangannya. Mbah Wiryo sudah memperingatkan, kalau kau melihat sesuatu yang aneh, jangan langsung menoleh. Gunakan cermin ini. Angin berhembus dingin membawa bisikan-bisikan samar. Joko, Joko, tolong aku. Suara itu pelan, lirih, seolah datang dari dalam tanah. Mereka berhenti. Di depan mereka ada sebuah lubang besar. Tanahnya masih basah, seperti baru saja digali. Dari dalam lubang itu terdengar suara aku di sini. Rudi menelan ludah. Perlahan, ia mengangkat cermin kecil di tangannya dan mengarahkannya ke lubang itu. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam cermin, Joko terlihat di dalam lubang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya hitam, dan tangannya merayap naik ke permukaan. Rudi, tolong. Rudi hampir saja melompat masuk, tapi Mbah Wiryo menahan bahunya. Jangan turun, itu bukan Joko. Tapi sudah terlambat. Tiba-tiba dari dalam lubang itu, sesosok tangan lain muncul. Bukan tangan manusia. Tangan itu kurus, panjang dengan jari-jari seperti ranting kering. Kuku-kukunya hitam dan tajam. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, tangan itu meraih kaki Rudi dan menariknya ke dalam lubang. Rudi menjerit. Warga berusaha menariknya, tapi sesuatu di dalam tanah lebih kuat. Mbah Wiryo dengan cepat mengambil kendi berisi air penawar dan menyiramkannya ke lubang. Kembalilah ke tempatmu. Suara jeritan melengking terdengar dari dalam tanah. Tangan kurus itu mengendur dan Rudi berhasil ditarik keluar. Mereka segera berlari, meninggalkan lubang mengerikan itu. Dan saat mereka hampir sampai di pinggir hutan, terdengar suara terakhir dari dalam tanah. Suara yang begitu dingin, begitu penuh dendam. Aku akan kembali. Keesokan harinya, warga desa menemukan lubang itu telah tertutup. Joko, tidak ada tanda-tanda dirinya, hanya kain bajunya yang terkoyak, tersangkut di akar pohon. Pak Lurah tiba-tiba bisa berbicara kembali, tapi suaranya berubah serak dan matanya selalu menolak melihat ke arah hutan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang menyebut nama Joko, dan setiap kali ada yang mendekati batas desa, mereka selalu merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam tanah menunggu untuk kembali. 3 bulan kemudian, desa Alasukma mulai kembali tenang. Tak ada lagi yang menyebut nama Joko. Tak ada yang berani mendekati batas hutan. Tapi ada satu hal yang membuat warga resah. Pak Lurah semakin aneh. Sejak malam ia ditemukan kembali bisa bicara, ia sering melamun. Kadang saat warga berbicara dengannya, ia hanya diam, seolah mendengar suara lain yang tak terdengar oleh orang lain. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Pak Lurah terbangun. Ia berkeringat, napasnya berat. Ia menoleh ke jendela kamarnya dan matanya membelalak. Jendela itu terbuka, padahal ia yakin telah menguncinya sebelum tidur. Dari luar, angin malam bertiup pelan. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih menyeramkan. Bau tanah basah. Dan lalu terdengar suara, "Pak, tolong aku." Suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Pak Lurah gemetar. Suara itu Joko. Tangannya mencengkeram erat selimutnya. Ia menelan ludah, lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Joko, nak, kamu di mana?" Hening. Lalu suara langkah kaki. Pelan, semakin mendekat. Pak Lurah menahan napas. Lah ingin berlari, ingin menutup jendela itu, tapi tubuhnya kaku. Dan tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari tepi jendela. Tangan itu kotor, penuh lumpur, kukunya panjang dan hitam.
Jari-jari itu mencengkeram kusen kayu, merayap naik perlahan. Lalu, sesuatu muncul. Wajahnya Joko, tapi matanya kosong, hanya 2 lubang hitam dalam. Mulutnya terkoyak, dan dari sela-sela bibirnya yang membiru mengalir tanah basah. "Pak, kenapa aku ditinggalkan?" Pak Lurah menjerit. Ia mundur ke belakang, tubuhnya gemetar hebat, tapi sosok itu masih di jendela. Perlahan, tangannya merayap lebih jauh. "Pak, aku kedinginan. Boleh masuk?" Suara itu semakin pelan, dan sebelum Pak Lurah bisa menjawab, tangan Joko mencengkeram kusen lebih erat, lalu menarik tubuhnya naik ke dalam kamar. Tubuh itu masuk, dan malam itu rumah Pak Lurah tak lagi sunyi. Terdengar suara jeritan, suara kursi terguling, suara sesuatu jatuh ke lantai. Lalu hening, hanya ada suara angin dan bau tanah basah yang semakin menyengat. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Lurah dalam keadaan berantakan. Tapi yang lebih mengerikan, Pak Lurah hilang. Tak ada jejak perlawanan, tak ada tanda-tanda ia kabur. Hanya ada sesuatu di lantai kayu kamar tidurnya. Jejak kaki basah mengarah ke jendela yang terbuka. Mbah Wiryo datang dan menatap kamar itu lama. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Pintunya sudah terbuka, dia sudah kembali." Sejak malam itu, warga desa tak hanya takut pada hutan ala Sukma, mereka juga takut pada malam. Karena mereka tahu, seseorang telah kembali, seseorang yang seharusnya tak bisa pulang. Setelah hilangnya Pak Lurah, desa ala Sukma semakin sepi. Warga tak lagi berani keluar setelah matahari terbenam. Beberapa keluarga memilih meninggalkan desa, takut jika mereka menjadi korban berikutnya. Namun, satu hal yang membuat semuanya semakin mencekam. Pak Lurah kembali. Malam itu, pintu rumah Mbah Wiryo diketuk berkali-kali. Suara ketukan itu berat, lambat, seolah tangan yang mengetuknya bukan tangan manusia. Mbah Wiryo membuka pintu dengan hati-hati, dan di sana berdiri Pak Lurah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Pak Lurah yang mereka kenal adalah pria paruh baya dengan tubuh tegap dan suara lantang. Tapi pria yang berdiri di depan pintu malam itu lebih kurus, lebih pucat. Bajunya masih sama seperti saat ia menghilang, tapi kotor, penuh noda tanah kering. Dan yang paling mengerikan, matanya hanya 2 lubang hitam, kosong, dalam, seperti jurang yang tak berujung. Mbah Wiryo mundur selangkah. Suaranya parau saat bertanya, "Kamu dari mana saja?" Pak Lurah tersenyum tipis, senyum yang terasa tidak wajar. Lalu dengan suara serak, ia menjawab, "Aku baru pulang." Keesokan harinya, Pak Lurah kembali menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia menyapa warga, duduk di balai desa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Pak Lurah tak pernah makan, tak pernah tidur, tak pernah terlihat berkeringat meskipun di siang hari yang terik. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga melihatnya berjalan di sekitar desa saat tengah malam, tanpa suara, tanpa bayangan, hanya berdiri di depan rumah-rumah warga, menatap pintu mereka, sebelum akhirnya menghilang di balik kabut. Hingga suatu malam, Rudi anak Pak Lurah terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Pelan, ia mengintip dari celah pintu, dan di sana Pak Lurah berdiri, menghadap ke dinding, tubuhnya kaku, diam tak bergerak. Tapi kemudian, perlahan, kepalanya mulai menoleh ke belakang, bukan dengan tubuhnya, tapi hanya kepalanya saja.
berputar lebih dari 180 derajat. Dan dengan suara serak, ia berbisik, "Rudy, kamu tidak mau ikut pulang?" Rudy menjerit, lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Pak Lurah kosong. Tak ada tanda-tanda pertarungan, tak ada darah. Hanya pintu depan yang terbuka lebar dan jejak kaki basah yang mengarah ke luar desa. Rudy hilang. Mbah Wiryo menatap jejak kaki itu lama. Kemudian dengan suara bergetar ia berkata, dia sudah mendapatkan yang dia mau, tapi ini belum selesai. Orang-orang menatapnya dengan bingung. "Kenapa, Mbah?" Mbah Wiryo memejamkan matanya lalu berkata pelan, "Karena sekarang dia tinggal di antara kita. Sejak malam itu, tak ada yang tahu siapa lagi yang masih manusia dan siapa yang sudah menjadi bagian dari kegelapan. Tak ada yang tahu kapan nama mereka akan dipanggil berikutnya, dan tak ada yang berani keluar rumah saat suara ketukan terdengar di tengah malam. Karena mereka tahu, mungkin itu bukan manusia, mungkin itu bukan siapa-siapa, mungkin itu sesuatu yang baru saja pulang." Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.